Ini saya siap buat hari ini. Sebelumnya kita cari firman Tuhan di kitab Kejadian. Kitab Kejadian pasal 12. Kejadian pasal yang 12 mulai ayat 10 sampai 20 saya baca. Kejadian 10 Kejadian 12 mulai ya. ayat mulai kejadian 12 kejadian 12 mulai ayat yang 10 sampai 20 saya baca. Ini kelihatan ya. Kelihatan Kak. Nah, saya baca ya. Ketika Ya. kelaparan timbul di negeri itu, pergilah Abraham ke Mesir untuk tinggal di situ sebagai orang asing, sebab hebat kelaparan di negeri itu. Pada waktu ia akan masuk ke Mesir, berkatalah ia kepada Sarai istrinya, "Memang aku tahu bahwa engkau adalah seorang perempuan yang cantik parasnya. Apabila orang Mesir melihat engkau, mereka akan berkata, itu istrinya. Jadi mereka akan membunuh aku dan membiarkan engkau hidup. Hidup. Katakanlah bahwa engkau adikku, supaya aku diperlakukan mereka dengan baik karena engkau, dan aku dibiarkan hidup oleh sebab engkau." Sesudah Abraham masuk ke Mesir, orang itu melihat bahwa perempuan itu sangat cantik. Dan ketika penggawa-penggawa Firaun melihat Sarai, mereka memuji-mujinya di hadapan Firaun, sehingga perempuan itu dibawa ke istananya. Firaun menyambut Abram dengan baik-baik karena ia mengingini perempuan itu. Dan Abram mendapat kambing, domba, lembu, sapi, keledai jantan, budak laki-laki dan perempuan, keledai betina dan unta. Tetapi Tuhan menimpakan tulah yang hebat kepada Firaun, demikian juga kepada seisi istananya karena Sarai, istri Abram itu. Lalu Firaun memanggil Abram serta berkata, "Apakah yang kau perbuat ini terhadap aku? Mengapa tidak kau beritahukan bahwa ia istrimu? Mengapa engkau katakan dia adikku, sehingga aku mengambilnya menjadi istriku? Sekarang inilah istrimu, ambillah dan pergilah." Lalu Firaun memerintahkan beberapa orang untuk mengantarkan Abram pergi bersama-sama dengan istrinya dan segala kepunyaannya. Ya, sampai 12, pasal 12 mulai 10 sampai ayat 20 saya baca. Ya, seperti minggu ibadah minggu ini saya sampaikan tentang firman Tuhan Abraham, tentang iman Abraham ya kan, iman Abraham. Bagaimana dia begitu berani dapat berjalan setelah dia dipanggil Tuhan, ya kan? Nah, setelah itu apakah selalu dia mengalami hal-hal yang baik-baik saja, ya kan? Mungkin tidak juga. Apakah dia selalu taat kepada Tuhan? Memang itu pun tidak juga. Nah, kenapa? Dan lalu apa yang terjadi? Apakah Tuhan langsung buang dia, mengutuk dia? Memang itu pun tidak. Nah, jadi hal-hal itu yang coba kita hari ini membahas dan pastilah seperti apa yang kehidupan Abraham kita dapat mengalami, mempelajari dan begitu kita dapat melihat diri hidup kami sendiri dan begitulah kita akan bisa mencerminkan diri lalu akan tahu bagaimana apa yang kita harus melakukan di hadapan Tuhan. Ya. Nah, kalau kita ingat kembali sedikit tentang firman Tuhan yang kita membahas hari Minggu kemarin. Ya, hari Minggu kemarin itu, saat Abram mendengarkan firman Tuhan, pergilah tadi seperti ayat yang satu kan, ayat yang satu. Katanya, ini firman Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Seperti yang kita tahu bahwa usia berapa saat Abraham mendengarkan janji firman Tuhan kayak begini? Saat dia sudah berumur 75. Bu Lidik sekarang ada di sini. Beliau umur sudah 75 belum, Bu?
susah lebih. Ya, kira-kira begitu ya. Nah, jadi oma yang udah lambut kayak abu-abu disuruh, ayo ibu pergi ke negeri yang jauh dengan bawa satu orang lagi bisa mendampingi. Di situ diam tinggal di sana. Tapi di sana ibu masih belum tahu negara apa dan bahasanya mana, mereka makan apa. Gimana? Apa kita bisa berani jalan nggak? Susah juga kan? Susah juga. Tadi saya kunjungi ibu, obrol-obrol. Saat beliau datang dari Surabaya sampai ke Bogor katanya ya, naik bis. Karena kalau naik pesawat harus ke bandara, habis bandara ke apa-apa-apa. Wah, perjalanannya susah. Udahlah, lebih baik saya naik bis saja sampai ke Bogor. Gampang kan? Kalau bis memang agak jauh, agak lama, akan tetapi pas mengantar kepada titik yang sangat baik. Sehingga gimana? Sehingga itu enak juga, baik saja. Jadi, oleh karena itu, iya, ya begitulah. Jadi, seseorang yang berumur yang cukup tinggi begini, susah bertantang hal-hal yang baru. Pasti kan? Ya, pastilah ini bisa tidak hanya ibu saja, tapi kita semua pasti begitu. Ya kan? Saya memang sejak dulu sering bisa jalan sendiri sampai ke luar negeri, tidak apa-apa. Tetapi kalau misalnya istri saya juga, kalau dia sendiri pulang Korea, gampang. Tapi jika dia sendiri pergi ke Asia Tengah atau Eropa atau negara yang belum pernah jalan, gimana? Bisa berani jalan? Susah juga kan? Agak takut, khawatir, dan apa yang terjadi belum tentu juga. Sehingga oleh karena begitu, iya memang seorang yang muda pun bisa mau berjalan ke luar negeri atau negeri yang jauh susah. Akan tetapi seorang bapak yang berumur 75, apakah dia berani? Bagaimanakah mungkin? Ya kan? Dia bisa berani berjalan. Wah, ini susah. Pastilah susah sekali. Nah, akan tetapi, apa yang Tuhan sedang berkata kepadanya, pergilah, ya kan? Sekali lagi saat kita baca kitab firman Tuhan, demikian. Nah, katanya, pergilah dari negerimu ini, negerimu, dan dari sarang saudaramu, dan dari rumah bapamu ini, ke negeri yang akan tunjukkan kepadamu. Saat dia dengar, lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Wah, langsung saja. Mungkin berapa lama, sekian lama dia pikir, hitung, apa saya bisa berjalan, enggak. Belum tentu dia, berapa lama dia pikir-pikir, enggak tahu saya. Akan tetapi, setelah dia difirmankan, disuruh oleh Tuhan, jalan dia, jalan dia. Wah, hebat sekali. Tetapi kemarin kita tidak membahas sampai begitu. Kemarin kita bahas iman Abraham. Akan tetapi pada saat saya membaca firman Tuhan, ya kan, setelah Abraham tiba di negara Kanaan di ayat yang 6, ya, saat mereka sampai ke situ dekat Shikem, yakni pohon Tarbantin di Mor, waktu orang Kanaan dia di situ. Ternyata apa? Di sana orang-orang yang Kanaan asli mungkin ya, lokal atau asli sudah ada di situ. Sudah ada di sana. Dan coba bayangkan Ibu, teman-teman. Jika ada orang yang asing yang belum tahu bahasa mereka, tiba-tiba datang ke tetangganya. Bagaimana? Ya, bisa melihat dia, oh ini siapa? Ingin tahu, ingin apa bergaul. Tetapi bisa juga. Akan tetapi pastilah ada orang-orang yang melawan Indonesia. Kalau sekarang ini sudah menjadi kayak dunia menjadi satu kan, dunia menjadi satu keluarga. Sudah bisa ke mana-mana, mau ke Amerika, mau ke Afrika, bahkan manapun kita ingini bisa jalan dan dunia ini sudah menjadi kayak global satu keluarga gitu. Jadi bisa obrol, bisa apa. Tapi pada zaman yang itu yang jarang yang datang dari luar negeri ke tempatnya. Jadi bagi orang-orang kanan asli, saat mereka melihat kepada Abraham, istrinya, sama Lot, istri mungkin ada, dan juga hamba yang lain-lain,
tiba-tiba banyak kelompok yang datang dan dia bersama dengan di tengah-tengah mereka, aneh banget, susah untuk bergaulnya. Nah, oleh karena itu, sedikit demi sedikit mereka hidup bagaimana? Berarti setelah mereka Abraham tiba di apa? Kanaan, ya dia puji Tuhan, mengucap syukur baginya. Sehingga dia membuat mezbah. Ya kan? Ayat 7 katanya ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman, Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Setelah Abraham sama semuanya tiba di kota Kanaan, ya kan? Di Kanaan. Tuhan menampakkan diri kepada Abraham. Ini apa? Biasa terjadi kepada banyak orang? Jarang kan? Hmm. Tidak akan mungkin. Tapi Abraham adalah salah seorang yang sangat istimewa. Nah, jadi Tuhan memilih dia, mengasihi dia. Jadi Tuhan menampakkan diri sampai kepada Abram dan berkata, "Ya, aku akan memberikan negeri ini kepadamu." Jadi Abram senang, sukacita, sehingga dia membuat mezbah, menyampaikan mungkin persembahan, ucapan Iya. syukur, apa semuanya kepada dia. Ya kan? Nah, setelah itu saya membaca terus pelan-pelan, ya kan? Ayat 8 bagian akhir ini, lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Sampai sekarang kelihatannya baik, tetapi 9 bilang apa? Setelah itu Abraham berangkat dan makin Jauh. jauh ia berjalan ke tanah Negeb. Mereka Oh, setelah dia tinggal di sana, tapi dia tidak terus menetap di situ, tapi sedikit demi sedikit dia berangkat makin jauh dan berjalan ke tanah Negeb. Berarti sekarang tempat tinggal dia tidak lagi mana? Kanaan, tapi sedikit demi sedikit menuju ke mereka tanah Negeb. Nah, lalu masuklah ayat 10 yang seperti yang kita baca yang tadi. Seperti yang kita baca. Nah, dan saya pikir, kenapa dia tidak menetap di kota Kanaan? Kenapa dia tidak selalu di sana? Seperti yang tadi saya cerita, kemungkinan besar, ya, kemungkinan besar ada orang-orang asli di Kanaan, mereka tidak suka. Dan juga jika Abram, ya mungkin ya, saya ini imajinasi bayangan pikiran saya gini, jika orang-orang Abram sedikit demi sedikit belajar bahasa yang biasa dipakai orang-orang mana, Kanaan itu, mana dia akan cerita, mereka tanya, kamu dari mana? Oh ya, aku dari apa, mana Ur Kashidim. Oh, kenapa tiba-tiba kamu ke sini? Oh ya, tiba-tiba Tuhan yang memanggil saya dan berkata, harus saya jalan ke tempat yang Dia apa tunjuki kepadaku. Dan di sana aku akan membuat keturunanku akan menjadi berlimpah-limpah, menjadi bangsa yang besar dan akan memerintahkan berkat. Dan terus dia bilang apa? Iya, kata nanti Tuhan berkata, Dia akan memberikan negeri ini kepadaku. Jadi, dari orang-orang yang asli yang di Kanaan, bagaimana mereka berpikir? Maksudmu apa? Tuhan yang kau menyembah, Allah yang Tuhan yang kau percaya itu Allah. Dia yang berkata kepadamu bahwa apa? Akan memberikan tanah ini, daerah ini, karena ini kepadamu. Kenapa? Ini punya kita. Ini punya bangsa kita. Kenapa dia yang menamai dia, mengatakan diri Tuhan, yang berkata kepadamu bahwa akan memberikan tanah ini kepadamu. Ini tanah kita, bukan tanahmu. Jadi orang-orang yang sudah tinggal di kanan suka enggak? Pasti tidak suka. Kan? Pastilah tidak mau. Ya kan? Pasti tidak mau. Jadi sedikit demi sedikit ada orang-orang yang di situ membenci Abraham, singkirkan dia, tidak mau bergaul, ada banyak apa omel-omelan dari belakang, gimana? Jadi mereka tidak lagi bisa diam di situ, sedikit demi sedikit pindah ke tanah Negev sampai ke
apa menuju ke arah ke selatan. Nah, jadi ayat 10 dan lagi pada saat kehidupan mereka di situ akan makin sulit, bahasanya sulit, kebudayaannya beda, makanannya beda lagi, ya kan? Semuanya tidak baik pagi, terasa terasa Abraham itu ayat 10 katanya Pak. Terjadinya apa? Ketika kelaparan timbul di Kelaparan. negeri itu, pergilah Abram ke Mesir untuk tinggal di situ sebagai orang asing, sebab hebat kelaparan di negeri Hmm. itu. Jadi pada saat yang terjadinya kelaparan yang hebat, bagaimana dia sekarang memutuskan bahwa, oke, ya, tanah ini, orang ini, yang mereka tidak senang menerima saya. Dan jika aku berkata tentang kehendak Tuhan, rencananya Tuhan, janjinya Tuhan ke mereka, mereka yang nggak setuju, mereka malah marah kepada saya, tidak mau begitu. Iya udah, kalau begitu kenapa aku di sini? Aku takut juga jika mereka menyerang saya, melawan saya, bunuh aku sama istri gimana? Aduh, lebih baik saya meninggalkan tempat ini. Sedikit demi sedikit pikiran kayak gini masuk ke dalam hatinya, pikirannya Abraham. Dan pada saat itu ada timbullah bencana kelaparan yang besar dari sana. Oke udah, ini udah mungkin waktunya. Aku harus pergi. Jadi dia mau pergi ke mana? Negeb. Oke. Mesir. 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 Nah, jadi gimana? Dengan ini apa yang sama sampaikan Bapak Ibu? Di dalam kehidupan kita, di mana? Nah, siapa yang kita sama sekali tidak mengalami kesulitan? Ya kan? Siapa yang tidak pernah mengalami kesulitan? Kita semuanya pastilah mengalami kesulitan, kan? Jika sekarang ini pun ada yang mengalami kesulitan karena sakit penyakit, mungkin ada. Atau sebelumnya mungkin pernah berbuat sesuatu yang tidak baik atau bisa mengalami begitu. Pastilah kita masing-masing adanya kesulitan yang besar atau kesulitan yang lebih kecil, mungkin berbeda mungkin berbeda, akan tetapi pastilah kita pernah mengalami kesulitan, ya kan? Kesulitan ini memang pastilah kita pernah mengalaminya. Nah, dan di situ, di sana, bagaimana orang menghadap kepada kesulitan ini? Ini memang Menghadap. beda semua. Kesulitan seperti yang tadi saya cerita, yang bagaimana orang menghadapi dan menghitung atau menilai ya, atau ini sulit berapa besar bagiku, ini beda-beda bagi semua orang, ya kan? Akan tetapi maksudnya, bagaimana mereka dapat menghadapi kepada kesulitan itu beda jauh. Sekarang Ibu, Bapak, teman-teman, saya mau sampaikan satu dua contoh. Ya, kali ini kita belajar tentang Abraham ini. Saya mau kasih satu contoh seorang dari Korea. Nah, ini adalah satu foto keluarga dari Mr. Lee Gun-hee. Dan pernah nggak dengar tentang siapa itu Igan Hee? Belum tahu ya, mungkin belum tahu. Nah, akan tetapi Igon Hee Langsung. yang di ini ya, ini adalah sekarang udah meninggal dunia beliau. Meninggal. Ya, ini Bapak ini udah meninggal dunia beberapa tahun yang lalu. Tapi sebenarnya beliau ini adalah dulu pemilik Samsung Elektronik. Hmm. Oh, dan ini anaknya sekarang menerima dan sekarang dia menjadi presiden Samsung Elektronik. Hmm. Nah, Bapak yang dulu, yang mantan pemilik Samsung Elektronik ini, yang mempunyai empat anak, dengan satu anak laki-laki yang kelihatan ini, dan tiga anak perempuan. Jadi, Samsung ini adalah salah satu perusahaan yang paling besar di Korea. Oke. Jadi, keluarganya bagaimana? Mereka miskin atau Kaya. kaya? Pastilah Kaya lah. kaya. Ya, kehidupan mereka tidak akan mungkin mengalami kesulitan. Tidak sama Hmm. sekali mengalami kesulitan sama sekali. Jadi anak yang bungsu, yang seorang perempuan yang ada di sini, yang beliau ini, dia juga belajar di New York, belajar dengan baik-baik, semuanya baik-baik saja. Tetapi pada saat dia ini mengalami, saya dengar bahwa saat dia mempunyai pacar yang ingin menikah,
Akan tetapi mungkin ya melawan dari orang tuanya atau tidak disetujui dari keluarganya. Jadi itu nggak jadi. Sehingga Hmm. ya yang ibu ini atau perempuan ini merasa putus asa, kecewa banget. Akhirnya terjadi dia bunuh diri begitu. Ya, ya. Jadi gimana? Jadi memang di dalam hidup kita akan ada banyak kesulitan, ya kan? Akan ada banyak kesulitan. Memang kesulitan yang kita mengalami masing-masing beda jauh. Dan jika tadi saya ke satu toko untuk buat brosur, ya brosur untuk apa Bible study sama Korean kelas yang lain-lain, ada satu anak yang sepertinya umurnya kira-kira 5, 6 atau 7 tahun, ya kelihatannya baru anak TK atau baru masuk SD, sepertinya kecil sekali, dia membawa satu kotak tisu mau jual. Hmm. Hmm. Jadi ini kayak kasihan banget ini. Nah, jadi setelah itu saya lihat, saya naik mobil, tapi di dalam mobil dua anak saya ada di sana. Dua anak saya dia duduk di dalam mobil. Setelah waktu saya jemput anak-anakku itu, saya merasa kasihan bagi anak itu. Waduh, ya saya bilang kepada anak-anak, ya mereka ini lebih kecil daripada kalian, tetapi mereka sedang jual tisu di jalan. Sulit ini. Kasihan nggak? Kasihan ya. Jadi anak-anakku bilang iya kasihan juga. Aduh, tadi anakku yang bilang, ah ini anak itu kelihatannya mungkin anak TK atau kecil sekali. Kenapa? Oh ya, nggak tahu kita apa masalahnya atau kekurangannya. Tapi sebab ada yang masalah atau tantangan dia harus buat begitu, ya kan? Nah, jadi bagi anak itu, ya jual tisu mungkin hasilnya berapa ribu ya, berapa 2.000, 3.000 mungkin. Itu pun kurang mampu. Jadi dia walaupun sekecil harus keluar jualan. Hmm. Bagi dia, uang berapa ribu, kalau paling 10.000 itu menjadi besar. Betul. Dan ketidakadaan uang yang kecil itu ya, bagi kita gimana? Uang 2.000, 3.000, sampai 10, berapa ribu ini masih tidak Hmm. berat kan? Masih oke. Hmm. Tapi bagi mereka ini uang kecil, tapi bagi mereka ini besar, masalah yang besar Hmm. juga. Kalau anakku, ya, mereka merasa kekurangan permasalahan apa? Ya, jika mereka tidak dapat kue yang enak, jika mereka tidak dapat es krim yang enak atau apa, mungkin anak-anakku juga mengalami kesulitan masing-masing bagi mereka sendiri, ya kan? Tapi tadi orang tua lihat ini masalahnya pun tidak begitu besar. Tapi bagi mereka terasa besar juga. Nah, nah terus kemudian seperti begini. Memang kalau kita menghitung kayak masalah ini menjadi kayak nilai atau angka-angkanya, jika masalah yang kita dapat mengalami besar sampai 50, ya kan? Kalau masalah yang gede sampai nambah 50, tapi kepada mereka yang mampu menanggung 1 juta, masalah 50 tidak apa-apa. Udahlah, nggak apa-apa. Beres. Tapi kepada mereka yang merasa masalah berapa? Yang mempunyai kemampuan kira-kira 20 atau 30, bagi dia masalah 50 itu, wah ini berat sekali. Jadi bagi orang masing-masing, ya kan, kebesaran masalah ini menampak dampak atau terasa kepada dia jauh berbeda. Nah, akan tetapi seperti yang tadi saya cerita, jika ada orang, coba kita saya coba kasih contoh dengan uang ya. Jika ada orang yang tiba-tiba buat bermasalah dan dia harus menagih hutang sekitar 1 juta. Bagi kita ada yang 1 juta, ya itu bukan apa-apa. Ada yang merasa begitu. Dan Hmm. juga ada orang yang merasa 1 juta itu berat juga. Tapi jika ada orang yang mempunyai hasil pekerjaan setahun, ya 1 miliar per tahun, bagi dia 1 juta rupiah kerugian itu gimana? Hmm. Terasa nggak? Nggak terasa. Mungkin ya, saya belum pernah punya 1 miliar, jadi nggak tahu apakah saya terasa jika saya hilang 1 juta atau enggak Nggak kan? terasa. Akan tetapi kemungkinan besar bagi dia memang Tidak terasa. bagi kecewa, akan tetapi tidak begitu serius juga. Hmm.
Tapi bagi anak-anak yang baru mau kerja, Iya. tapi pemilik usahanya yang tidak baik, tidak kasih gaji yang baik-baik saja, cuma dapat gaji 500.000 per bulan. Dengan itu dia beli bayar pulsa, apa yang lain-lain, uang sedikit yang dia simpan, mungkin tabung 50 atau paling 100.000 per bulan. Begitu dia simpan sepanjang tahun paling banyak 1 juta. Ya kan? Kalau begitu bagi dia bagaimana? Kehilangan Sangat kerugian 1 juta itu berat besar, sekali. berat Luar sekali. biasa, berat luar biasa, ya kan? Jadi Cukup uang dengan 1 juta dikali memang ini. tetap sama, tapi bagi mereka yang punya kaya raya atau bagi mereka yang kurang mampu, ya ini terasanya sudah jauh berbeda. Nah, seperti begitu, begini, masalah akan timbul kepada semua orang, ya kan? Masalahnya akan timbul, pastilah timbul kepada semua orang. Tapi di sana ada seseorang yang dapat mengatasi dan berjalan, dan adanya tidak. Tadi saya kasih contoh, ada seorang perempuan yang muda, sedang dia ingin nikah sama pacarnya tapi nggak jadi. Bagi dia, ini menjadi, ya mungkin kepada dia ini masalah yang besar sekali nggak bisa tahan. Akhirnya dia mau tutup usia sendiri. Tetapi bagi yang lain-lain, beda juga. Nah, satu orang lain saya kasih contoh ini. Bisa lihat gambar ini ya, Bu, Bapak. Nah, Oh iya, ini bisa. adalah seorang Oh ibu iya, yang bukan gimana ya. kelihatannya kulitnya biasa nggak? Nggak biasa ya. Enggak. Beliau saat dia berjalan, tiba-tiba ada orang yang di jalan lempar minyak dan bakar dia. Hmm. Nggak tahu Hmm. tidak ada yang kenalan. Tapi Hmm. tiba-tiba orang yang seperti yang orang yang jahat ini Itu kasih untuk minyak orang ke yang orangnya dan dosa. naruh api tadi terbakar besar sekali. Dia luka bakar luar biasa. Sampai dia dapat operasi kulit sama yang lain-lain sampai 30-40 kali banyaknya. Akhirnya dia dapat selamat tapi kulitnya terbakar. Masih ada tanda-tanda begitu. Dan dia ada wajahnya, tangannya ada bekas-bekas bakaran ini kan. Ini karena ya dia ambil kulit dari kayak punggu atau apa yang lain-lain, tempel lagi. Jadi ini kelihatannya begini. Saat dia mengalami kesulitan terbakar oleh orang yang jahat itu, gimana? Dia pun putus asa, sulit sekali. Akan tetapi makin lama dia dapat operasi, akan tetapi dia tidak sama sekali hilang harapan bagi hidupnya. Lalu setelah dia dapat operasi terus-menerus, sehingga dia sudah sembuh semua, sekarang dia sudah menjadi dosen di kampus IHA Women's University. Ya, Universitas Khusus Perempuan IHA. Ini salah satu kampus untuk wanita sangat terbaik di Korea. Ini susah sekali untuk maksudnya, ya kan? Tapi dia menjadi dosen di sana sampai dia tulis buku dan di bawah ini ya, i- tulisannya di bawah katanya kehidupan adalah hadiah katanya. Nah, saat dia mengalami kesulitan, ada orang yang jahat bakar dia, mengajar dia, akan tetapi saat dia mengatasi, melewati semua segala kesulitan, dan waktu itu dia tetap belajar, maju, berusaha, terus-menerus akan akhirnya dia dapat sukses. Dia dapat mengatasi kesulitan, mulai dari hatinya dan kehidupannya sampai dia menjadi dosen dan sekarang menjadi dosen yang terbaik untuk memberi motivasi dan pengaruh yang sangat-sangat positif dan baik kepada banyak orang. Dan beberapa saat yang lalu dia dapat apa interview wawancara sama koran apa yang lain-lain. Lalu di sana dia nulis begini, ya, jika siapa yang bakar saya dan kabur itu sekarang datang kepada saya mau sampaikan kepadanya itu tidak apa-apa, katanya begitu. Begitu ya, sepanjang sekitar 10 tahun lamanya dia mengalami sulit sekali, akan tetapi gimana? Sekarang sudah mengatasi semua. Memang, jika ada, saya juga pernah dibakar, luka terbakar.
Tapi sedikit saja di jariku ini, di bagian di sini sedikit terbakar. Bukannya bakar semua, tapi kena kayak minyak yang panas sedikit. Hmm. Tapi itu pun gimana? Wah, sakit parah. Gak bisa tahan. Iya. Sakit luar biasa. Ya, sakit luar biasa. Akan tetapi, dia yang terbakar gimana? Dia yang terbakar hampir seluruh badannya. Dan lu sakit parah kan? Akan tetapi gimana? Dia mengatasi semua dan sekarang menjadi pengaruh yang motivator yang sangat baik dan menjadi dosen di kampus IHA di Korea juga. Jadi Ibu Bapak semuanya, apa yang saya mau sampaikan malam hari ini, kita sekarang membahas tentang apa? Abraham. Abraham saat dia mengalami apa? Kesulitan karena kelaparan yang terjadi, ya kan? Kelaparan yang terjadi di kota Kanan itu, langsung saja dia turun ketika ayat 10 ini. Bisa kelihatan Bu Lilik? Iya. Bisa kelihatan Ibu Natalia ya, katanya, Iya, kelihatan. boleh saya besarin lagi Sudah ya. kelihatan. Ayat 10 ini Iya. berkata, ketika kelaparan timbul di negeri itu, pergilah Abraham ke Mesir untuk tinggal di situ sebagai orang asing, sebab hebat kelaparan di negeri itu. Hebat kelaparannya di negeri itu. Jadi dia mau pergi ke Mesir, Mesir. hidup tinggal di situ sebagai orang asing. Nah, coba kita bayangkan. Kemarin saya tidak kasih lihat peta ya, berapa jauh Abraham berjalan dari Ur Kasdim sampai ke Haran, lalu sampai ke Kanaan. Nah, ini peta yang saya dapat di internet juga ya. Nah, jika kita lihat di sini, Sekarang di sini. nah, ini ya, Dia ini kita di bawah. kanan di bawah, ini Ur, Ur. Iya. Jadi dari Ur Kasdim di tempat ini Abram dipanggil Tuhan, disuruh pergi ke Kanaan. Tetapi ya dari sini mereka pergi ke Iya. Haran dulu. Iya. Iya. Haran kan, mereka dari Iya. sana mereka berjalan Sekarang ke. dari itu kanan. Nah, dari mana? Dari Ur Hmm. sampai ke Haran. Ini kalau kita menghitung jaraknya secara singkat ini, terus lurus ya kan? Tidak mengikuti jalan. Ini katanya kira-kira 1.000 kilometer. 1.000 kilometer. Jadi bagaimana kalau sekarang saya pernah dari sini tempat saya sampai ke Surabaya. Dari Jakarta, Tangerang ini ke Surabaya, saya masuk alamat Pakuwon di Surabaya, Hmm. pas 800 kilogram, ya, kilometer. Jadi naik Hmm. mobil, istirahat 2-3 kali, jadi hampir 12 jam sampai ke sana. Naik mobil sampai di situ, jalannya jalan tol enak. Naik mobil butuh berapa lama? 12 jam. Tapi waktu itu gimana? Mereka jalan, paling naik unta itu aja. Dari Ur Kasidim ke sana, ya kan? 1.000 kilometer. Biasa orang bisa jalan per hari paling banyak 40 kilo. Atau 20 kilo, 40 kilo. Jika ada banyak barang mungkin 30 kilo. Kalau begitu berapa lama? Ini butuh lebih 1 bulan perjalanan. Dan panas, capek. Kemudian bagaimana? Dari Haran, ya kan? Di Haran ini sampai ke Sekem. Ini juga perjalanannya sampai 700 kilo. Jadi dari Ur, Haran, dan Sekem dan mengikuti jalannya ini sudah lebih gimana? 2.000, ya kan? 2.000 kilometer jauh sekali. Jadi bagaimana? Awal Abraham dengan kekuatan, motivasi apa Abraham dapat berjalan sejauh mungkin ini? Karena awalnya dia mempercayai kepada firman Tuhan. Ya, jika aku pas tiba di mana Tuhan menunjuki kepadaku, yaitu tanah Kanaan ini, di situ pastilah Tuhan akan memberikan semua segala berkat yang luar biasa. Ya kan? Jadi, tinggal aku datang di situ aja.
Jika aku tiba di sana, jika aku tiba di Kanaan ini, pastilah Tuhan akan memberikan semua segalanya luar biasa. Dengan penuh harapan ini, dia jalan. Ya kan? Akan tetapi, seperti yang tadi saya cerita, saat orang Abraham sama semuanya tiba di Kanaan, gimana? Di situ sudah ada orang yang tinggal di sana. Dan juga mereka kemungkinan besar tidak semuanya suka kepada Abraham sama keluarganya. Dan saat Abraham bilang, ya Tuhan memerintahkan dan berjanji akan memberikan tanah ini, negeri ini kepada aku. Kalau gitu gimana? Mereka pas suka nggak? Nggak suka juga, ya kan? Mereka nggak suka lagi. Jadi, sebab ini mereka diam-diam menjadi jauh arah ke Negeb, ya kan? Dan terus kemudian saat ada terjadi kelaparan, bagaimana? Mereka turun sampai ke Mesir. Bukan Mesir. Nah, ini apa yang terjadi? Nah, kenapa? Abraham, saat dia mempunyai hati penuh dengan harapan bagi Tuhan, perjalanannya sejauh mungkin ya, dan kesulit benar ini tidak menjadi masalah bagi dia. Hanya dia senang, sukacita, karena di situ Tuhan akan memberikan berkat bagiku. Dia yang pikir begitu pastilah. Akan tetapi setelah tibanya, keadaan yang dia alami dan keadaan yang dia apa, tapi itu sudah jauh berbeda dari bayangan dia yang punya daripada Tuhan. Jadi dia mau pergi ke Mesir. Nah, di situ bagaimana? Jika kita hidup di dalam kehidupan beriman dan rohani ini, memang kita semua hidup dalam iman. Kita hidup dalam mengandal kepada Tuhan, mempercayai kepada Tuhan, dan memanggil nama Tuhan, minta tolong kepadanya. Tapi kadang kita merasa putus asa dari sana. Aduh, berapa lama pun saya berdoa, sepertinya Tuhan tidak mau dengar. Sudah lama saya minta tolong, Tuhan tidak perhatikan. Kenapa Tuhan tidak mengasihi aku? Kenapa Tuhan tidak menolong aku? Ada apa masalahnya? Kenapa hal ini terjadi? Sering kita bisa berpikir begitu. Ya kan? Iya, sering kita bisa berpikir begitu. Jadi, tetapi di sini ini juga ada apa? Tengkaran dari pikiran kita yang melihat keadaan sehingga menimbulkan bahwa Tuhan tidak menolong saya. Ada sisi Hmm. yang ini. Tapi apakah ini dapat membatal janji Tuhan awal mula kepada Abraham? Sebenarnya tidak. Sebenarnya janji Tuhan kepada Abraham sejak awal mula itu tidak akan mungkin dibatalkan. Cuman Abraham sendiri berpikir, wah ini tidak akan mungkin jadi. Ini akan Pengen menjadi pergi. sulit. Ya, akan orang dapat berpikir begitu. Nah, jadi begitu gimana? Jadi saat dia mengandai, percaya, mempunyai harapan kepada Tuhan berjalan terus, lalu tapi setelah kelihatannya beda, dia berputus asa luar biasa. Mungkin ya, ini tadi saya pikir tiba-tiba saya dapat pikir semoga ini cocok ya apa cocok ya untuk contohnya ya. Tadi saya pikir gini, ya siapa yang gini? Pada Yudas Iskariot ya, Yudas Iskariot dengar diminta oleh imam-imam besar. Katanya, ya, jika kamu membawa Yesus kepada kita, aku akan Hmm. memberikan uang 30 perak kepadamu. Ya kan? Jadi, pada saat imam-imam besar yang berkata kepada Yudas Iskariot gimana? Kata mereka pasti manis sekali. Wah, jika kamu membawa Yesus kepada kita, aku akan mengangkatmu, memberikan pejabat apa atau pekerjaan yang lebih baik kepadamu. Jadi jangan khawatir, nggak apa-apa. Aku akan tanggung jawab semuanya. Jangan khawatir. Aku akan menjagamu, menolongmu. Pastilah mereka bilang. Akan tetapi sesungguhnya Yudas Iskariot menjual Yesus kepada imam-imam kepala, lalu menerima uang 30 perak, tapi langsung saja dia menyesal. Aduh, apa yang saya terjadi? Apa yang saya lakukan? Dan dia seperti ayat ini, ayat yang saya tulis ini, Matius 27. Pada waktu Yudas yang menyerahkan dia melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati, menyesallah ia.
Lalu ia mengembalikan uang yang 30 perak itu kepada imam-imam kepala dan tua-tua. Dan berkata, aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tak bersalah. Ya kan? Jadi, tadi orang-orang imam-imam kepala dulu pernah berkata, ya, jika kamu hanya menyerahkan Yesus, aku akan menjagamu, tidak akan mungkin yang salah terjadi, aku akan menolongmu. Dengan kata manis semua dia membisikkan, menipu dan semuanya kepada Yudas Iskariot. Akan tetapi setelah hal itu terjadi, jawab mereka apa? Aduh, aku bersalah apa? Katanya bersalah, berdosa karena Benar. menyerahkan Benar. darah orang yang tak bersalah. Tapi Oke. jawabnya apa? Apa urusanmu itu dengan itu? Dan apa urusan kami dengan itu? Itu urusanmu sendiri. Sendiri. Sampai sebelumnya imam-imam kepala ini berkata, akulah yang akan menanggung jawab atas hidupmu. Jika ada orang yang mau menghajar kamu, aku akan menjaga kamu. Jangan khawatir. Walaupun ya pastilah mereka akan berkata semua. Tapi setelah hal itu terjadi, langsung saja membuang dia. Apa urusan kami dengan itu? Ini urusanmu sendiri. Jadi, Yudas Iskariot mungkin dia mempunyai harapannya kepada imam-imam kepala ini, tapi tiba-tiba ini sudah terputus asa. Lalu bagaimana? Seperti yang kita tahu, dia terputus dari apa yang dia mengandalkan, apa yang dia mengharapkan. Ya, semoga ini dapat ngerti ya. Ini bukan Tuhan, tapi kepada ada seseorang yang mengandalkan, mengharapkan kepada uang atau orang Benar. atau keluarga atau orang tua atau dia apa siapapun. Tapi jika harapan bagi mereka terputus, bagaimana? Dia senang nggak? Nggak senang. Ya. Dari situ, jika dia mengalami kecewa yang luar biasa, sehingga seperti yang kita tahu Yudas Iskariot ini membunuh diri, menggantung diri. Ya kan? Menggantung diri dia. Nah, Abraham juga. Saat dia mempercayai kepada Tuhan, mengandal kepada Tuhan, sampai dia meninggalkan rumah bapaknya dan sanak saudaranya, dan pergi sampai ribuan kilometer berjalan, bersusah hati, susah berjalan, tapi hatinya tidak sama sekali susah. Karena apa? Ada harapan. Jika mereka aku tiba di tanah Kanaan, Tuhan akan memberkati aku, memberikan tanah itu kepadaku, aku akan menjadi Ya. berkat, akan mendapat bangsa yang besar. Ya, aku akan menjadi luar biasa dengan harapan yang begitulah, ya kan? Ah, Benar. oleh karena itu, dia yang dengan penuh harapan yang dapat berjalan, Ya. ya kan? Akan tetapi, akan tetapi saat dia tiba di Kanaan, ya keadaannya beda seperti yang dia bayangkan, pikirkan. Jadi dia mundur, turun sampai ke Mesir. Jadi iman dia menghadap kepada Tuhan dulu ada, tapi sekarang gimana? Imannya tetap kuat nggak? Tidak menjadi kuat lagi. Ya kan? Dia Oke. tidak menjadi Tuhan lagi. Nah, Kenapa? itu kan dia. Ya, itu. Nah, karena, nah, sebab itu dia turun ke tanah. Jadi sekarang perjalanan dia menuju ke Mesir ini tanpa iman kepada Tuhan. Tanpa apa? Kan? Iman bagi Tuhan itu tidak sama sekali ada lagi. Jadi ada apa yang dia harus melakukan itu sepertinya kehidupan hidup dengan cara manusiawi. Yuk kita cari, baca ulang. Saat dia turun ke Mesir, apa dia katanya ayat 11? Pada waktu ia akan masuk ke Mesir, berkatalah ia kepada Sarai istrinya, memang aku tahu bahwa engkau adalah seorang perempuan yang cantik parasnya. Apabila orang Mesir melihat engkau, mereka akan berkata, itu istrinya. Jadi mereka akan membunuh aku dan membiarkan engkau hidup. Jadi bilang apa? Katakanlah bahwa engkau adalah adikku, supaya aku diperlakukan mereka dengan baik karena engkau, dan aku dibiarkan hidup oleh sebab engkau. Waduh, ini apakah kata yang layak dari sang suami?
Ya, apapun terjadi aku akan menjagamu. Inilah apa yang kata benar dari suami kan sebenarnya. Benar nggak? Ya, Ya, suami. betul. Jika suami harus berkata bahwa ya apapun terjadi, aku akan menjagamu. Jangan khawatir. Gimana? Dia harus bilang begitu kan? Mm, mm, Haruslah dia bilang begitu. Akan tetapi sekarang Abraham bilang apa? Ya, kamu ini mm, cantik. Jika kamu sama saya berjalan dan jika mereka tahu akulah suami, mereka ingin ambil kamu. Jadi untuk mereka mengambil kamu daripada aku, pastilah mereka akan bunuh saya. Jadi mm, kamu diam saja. Jangan panggil saya apa? Sayang. Jangan panggil saya sayang, tapi kakak aja. Abang atau kakak mm, aja. mm, Jangan bilang mm. sayang padaku. Ya, jangan Oke. bilang sayang. Gimana? Ini apa? Pelaku orang sebagai suami yang baik? Enggak juga. Orang pelaku perbuatan, tindakan sebagai orang-orang yang beriman kepada Tuhan? Pasti Ya, tidak. Pasti tidak. Jadi, saat kita hilang iman, saat kita tidak dapat hidup oleh iman, pastilah kita akan hidup sepertinya begitu. Sepertinya kayak penakut gitu. mm, Tapi, Bu, apa yang kita harus memahami, yang tahu itu adalah kalau kita membaca terus-menerus apa terjadi. Ya, seperti kekhawatiran apa Abraham ini terjadi begitu. Seperti khawatirnya. Sesudah Abraham masuk ke Mesir, orang Mesir itu melihat bahwa perempuan itu sangat cantik. cantik. Dan ketika penggawa-penggawa Firaun melihat Sarai, mereka memuji-mujinya di hadapan Tuhan Firaun, sehingga perempuan itu dibawa ke istananya. Jadi jika ada orang yang berjalan tanpa iman, ya kan, dan ketidakpercayaan kepada Tuhan, itu pun jadi seperti khawatirannya. Jadi itu bahaya. Jadi jangan kita lebih baik dan jangan hidup dengan ketidakpercayaan kepada Tuhan. Walaupun itu pun Tuhan yang dengar akan membuat itu Mm, jadi ke hidup kita, ya kan? Nah, nah kembali ke ceritanya, itu terjadi. Jadi orang-orang membawa Sarai kepada Firaun karena dia cantik. Nah, lalu gimana? Di situ jika Abraham adalah suami yang baik, bagaimana? Dia harus bilang, aduh, Firaun, jangan. Sebenarnya tadi saya takut untuk menyebut ini istriku karena mungkin kalian akan bunuh saya, tapi sebenarnya itu tidak benar. Inilah istriku, jangan kau ambil, ini istriku. Haruslah dia berkata demikian, tapi walaupun dia mm, perempuan ini dapat dia ambil oleh Firaun pun, Abraham ini tidak omong mm, apa. 16 bilang apa? Firaun menyambut Abraham dengan baik-baik karena ia mengingini perempuan itu. Dan Abraham mendapat kambing domba, lembu sapi, keledai jantan, budak laki-laki dan perempuan, keledai betina dan unta. Waduh, ternak, sama budak hamba-hambanya yang banyak yang dia dapat karena istrinya. Jadi ini dapat dari Firaun ini dengan kayak apa? Eh, upah yang baik atau apa? Bisa pemberian dengan kayak atau bisa cocok, tidak ada masalah. Enggak juga kan? Ini menerima karena dia menipu, tapi dia terima. Dan juga masalahnya sekarang gimana? Abraham diam aja. Mungkin apa dia suka, senang karena dapat banyak binatang hewan-hewan ini? Mungkin enggak. Aduh, aku ini sampun aku ini. mm. Sampai mereka yang mengambil istri saya tidak bisa omong apa-apa, tidak bisa mencegah, tidak bisa menahan, tapi cuma dapat beberapa ekor hewan-hewan ini, jadi saya harus diam. Aduh, dia harus menyesali diri, bersusah hati kan. Tapi di sana, setelah ayat 17 sampai seterusnya saya baca, saya merasa sangat berbahagia bagi Tuhan. Saya baca ya, ayat 17 sampai 20. Tetapi ayat 17. Tetapi Tuhan menimpakan tulah yang hebat kepada Firaun, demikian juga kepada isi istananya, karena Sarai, istri Abram itu. Lalu Firaun memanggil Abram serta berkata, "Mengapa?
Percaya Apakah yang kau perbuat ini terhadap aku? Mengapa tidak jadi kau Tuhan. beritahukan bahwa ia istrimu? Mengapa engkau katakan dia adikku sehingga aku mengambilnya menjadi istriku? Sekarang inilah istrimu, ambillah dan pergilah. Jadi akhirnya karena itulah apa yang terjadi. Mungkin dia tanya ini kenapa, kenapa? Mungkin syarat cerita. Ya, ini karena Tuhan marah. Karena sebenarnya aku bukan adiknya, aku istrinya. Atau mungkin orang-orang sisir atau apa yang lain-lain yang ada di Mesir bisa cerita apa atau bagaimana dia tahu apa nggak tahu. Tapi akhirnya dia tahu. Lalu ya Tuhannya lepaskan Sarai dari tangan Firaun, kembalikan kepada siapa? Abram. Lalu ayat 20. Lalu Firaun memerintahkan beberapa orang untuk mengantarkan Abram pergi bersama-sama dengan istrinya dan segala kepunyaannya. Jadi Abraham sekarang dipulangkan, dikeluarin dari Mesir. Dan istrinya dikembalikan dengan aman dan uang, harta, hewan, sama yang tadi, apa budak laki-laki perempuan pun tetap diambil. Nah, saat saya lihat ini, sebenarnya ya, setelah itu Abraham, untuk dia membuat bangsa yang besar, untuk dia memimpin keluarga yang besar, gimana? Orang miskin bisa menanggung keluarga yang besar? Mungkin susah juga. Kasus yang perbuatan ketidakpercayaan Abraham ini pun Tuhan dapat menggunakan supaya memperkayakan Abraham. Ini tidak berarti kita boleh berbuat apapun, ya kan? Akan tetapi yang penting, apa yang saya mau sampaikan itu begini. Maksudnya, kita adalah seseorang manusia yang kadang tidak bisa beriman dan setia kepada Tuhan. Akan tetapi, walaupun begitu, kesetiaan Allah dapat membatalkan kepada kita? Enggak. Sering saya cerita, ambil contoh tentang siapa? Petrus sama Tuhan Yesus. Saat Tuhan Yesus datang kepada Petrus dan berkata, "Ikutlah aku, akan kujadikan kamu menjadi, kamu akan kujadikan penjala manusia." Inilah kehendak Tuhan Yesus, ya kan? Kehendak Tuhan Yesus dan keinginannya dan harapannya. Dan dia memutuskan bahwa dia akan menjadikan siapa? Tuhan, siapa? Menjadikan Petrus menjadi penjala manusia. Akan tetapi, ya, dan tapi seperti yang kita tahu, selama Petrus mengikuti Tuhan dengan baik-baik, ya kan? Dia menerima berkat yang luar biasa. Sampai kapan? Dia menjadi baik-baik. Saat dia masuk ke gunung perubahan, baik. Saat dia berjalan di atas muka air, luar biasa. Dan saat dia apa? Yang selalu mengikuti dimanapun Tuhan Yesus memberikan firman, pelayanan, iya dia senang sukacita mengikuti terus menerusnya. Jadi dia sendiri menganggap diri adalah salah satu murid yang terbaik di hadapan Tuhan Yesus juga. Sampai kapan? Saat dia menyangkal Yesus. Setelah saat maaf, Petrus menyangkal Yesus. Setelah Petrus menyangkal Yesus, gimana? Dia kabur, pulang kampung, kembali ke tangkap ikan menjadi nelayan lagi. Di sana, gimana? Dia bersusah hati, kecewa bagi diri sendiri, dan tidak mau mencari Tuhan lagi. Walaupun dia telah dengar Yesus telah bangkit, sudah mengunjungi jemaatnya, saudaranya, sama murid-muridnya, tapi Petrus tidak bisa berani datang kepada Yesus. Tapi Yesus telah datang di Galilea, menemui, menjumpai kepada Petrus, dan bilang apa? Hai Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Sampai 3 kali dia tanya. Iya. Dan terus gimana? Setelah Petrus menjawab, ya, gembalakanlah domba-dombaku. Jawabnya tetap sama kepada Petrus. Jadi ini ada apa ya? Maksudnya Tuhan adalah, bagi hatinya Tuhan Yesus. Apakah hati Yesus membatalkan kehendaknya, janjinya kepada Petrus bahwa seperti yang tulis di sini, kamu akan kujadikan penjala manusia. Ini pernah batal nggak? Tidak pernah batal.
Cuman dari sisinya Tuhan Yesus Hmm. kepada Petrus, dia yang berkata, kamu akan ku jadikan penjala manusia. Ini tidak sama sekali pernah batal. Tapi gimana? Kepada hatinya Petrus sudah dibatal. Aku telah menyangkal Yesus 3 kali. Bagaimana mungkin saya dapat menyebut diri muridnya? Bagaimana dengan apakah saya dapat untuk mengatakan diri sebagai muridnya, rasulnya, adik nggak bisa. Petrus sendiri berpikir, aku tidak layak disebut muridnya, rasulnya, karena dia yang berbuat salah. Akan tetapi di dalam hatinya Tuhan bagaimana? Tidak sama sekali pernah membatalkan janji Yesus kepada Petrus bahwa kamu akan kujadikan penjala manusia. Ini tidak pernah dibatalkan. Walaupun Petrus menyangkal Yesus, iya kesalahan-kesalahan itu bisa jadi. Akan tetapi, apa yang Petrus lupa, janji Yesus, janji Allah kepadanya tidak pernah batal. Nah, kita belajar tentang Abraham. Tuhan telah Tuhan berkata kepada siapa? Oh, sebentar ya. Tuhan berkata kepada Abraham. Katanya ayat 1. Pergilah dari nenek negerimu dan anak dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini dan negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Ya kan? Katanya, membuat engkau, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur. Dan engkau akan menjadi berkat. Inilah kehendak Allah kepada Abraham. Saat Abraham berasa kecewa kepada Tuhan di Kanaan. Aduh, di sini makanannya nggak ada. Aduh, orang-orang yang asli ini tidak suka saya. Jadi dia demi sedikit geser ke Negev sampai ke Mesir karena kelaparan. Dari hatinya Abraham, ya Tuhan mungkin bohong ini. Tuhan tidak benar ini kenapa? Dia bisa pikir begitu. Tapi dari hati Tuhan kepada Abraham, ya kan? Janji Allah kepada Abraham di ayat 1, 2, 3 ini pernah batal nggak? Tidak pernah batal dalam hatinya Tuhan. Katanya, aku akan membuat engkau menjadi Menjadi bangsa bangsa yang yang besar. besar. Inilah kehendak Tuhan, ya kan? Inilah, ya, inilah kehendak Tuhan. Mirip dengan kata Yesus. Kamu akan kujadikan, ya kan? Akan kujadikan penjala manusia. Jadi, inilah kehendak Allah, kehendak Yesus kepada Petrus. Kamu akan kujadikan. Akan maksudnya apa? Inilah kehendak Allah. Aku akan membuat begitu. Siapa yang menghendaki, yang bekerja? Yesuslah menghendaki Petrus menjadi penjala manusia dan dialah yang akan bekerja. Amin. Amin. Dan Amin. Allah Bapa kita ingin dan akan membuat Abraham menjadi bangsa yang besar dan menjadi berkat. Inilah janji Allah tidak pernah batal. Tapi dalam hatinya Abraham, dalam hatinya Petrus gimana? Pernah buang firman Tuhan. Pernah buang iman kepada Tuhan. Tetapi apa yang kita harus ingat? Hati Tuhan, janji Tuhan, kehendak Tuhan tidak pernah dibatalkan. Cuma Tuhan menunggu. Kamu harus ingat kembali janjiku kepadamu. Jika kamu merasa kekurangan-kekurangan sekarang ini, jika kamu sekarang merasa ada yang tidak enak, tidak baik karena apa-apa, akan tetapi haruslah engkau tetap ingat dan percaya bahwa janji yang kuberikan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Besar. Kamu akan kujadikan penjala manusia. Ini yang keputusan dan kehendak dalam Tuhan dan Tuhan Yesus tidak pernah batal. Cuman kita yang merasa tidak mungkin, jadi kita yang mundur. Seperti Abraham, karena ketidakpercayaan dia kepada janji Tuhan, dari ayat 10 dia buat apa? Ketika Hmm. kelaparan timbul di negeri itu, pergilah Abraham ke Mesir.
Tuhan berkata, diam di Kanaan. Ini tanah kota yang aku berikan kepadamu. Tapi dia meninggalkan kota Kanaan, pergi ke Mesir. Ya, saat kita hidup di dalam kehidupan beriman dan kehidupan rohani, bisa begitu. Kadang kita bisa hilang iman, kadang kita berputus asa, kadang kita tidak merasa puas, kadang kita kecewa bagi Tuhan. Tapi ini semuanya perasaan, emosi, yang semuanya daripada kita sendiri kan. Akan Ya, tetapi gimana? Janji Tuhan kepada kita tidak pernah, kita Pak. Tetaplah ada. menjalankan. Walaupun kita salah jalan, walaupun kita jatuh dalam iman, walaupun begitu, Tuhan akan membangkitkan kita lagi. Tuhan akan memberikan jalan dan harapan baru kepada kita lagi. Amin. Di sana kita harus ingat apa? Di situ kita berusaha lebih untuk percaya Tuhan? Tidak. Tapi harus ingat kembali, iya, janji Tuhan kepadaku apa? Oh iya, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Engkau akan menjadi berkat. Ini janji Tuhan yang kepada Abraham akan tetap jadi, masih hidup, masih berlaku. Amin. Bagimu, bagi ibu, bagi Kaleb, bagi kita, janji apa yang kita terima? Apa yang Tuhan berfirman kepadamu? Ada kan? Kalau tidak, mintalah. Pastilah akan Tuhan kasih. Dan tahun ini apa yang Tuhan memberikan janji kepada kita di Ibrani pasal 11 ayat yang 1 yang kemarin saya cerita, boleh kita mengambil ini menjadi janji buat tahun ini. Katanya apa? Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harap. Abraham melihat Kanaan, tetapi ini tidak terasa tanah yang berkat, tanah yang Tuhan berikan kepadanya. Karena apa? Dia melihat dari matanya sendiri. Tapi jika dia melihat dengan mata iman, iman adalah dasar dari segala sesuatu. Dengan ini dia lihat, ya, kota Kanaan mungkin kelihatannya tidak baik, tapi inilah sangat baik bagi saya. Tuhan akan memperbaiki ini semuanya kepada aku. Dia kembalikan kembali iman kepada. Kalau begitu, pasti Tuhan akan kerja. Kalau ya, dan juga walaupun Abraham ya kan, Abraham saat dia sudah berkata apa yang tidak baik-baik saja pun dia berbuat tidak baik pun gimana janji Tuhan kepada dia tidak pernah batal, tetap berlaku dan memimpin Abraham sampai kehendak Allah jadi. Amin. Nah, jadi teman-teman yang kita harus ingat adalah apa? Bukan kita berusaha untuk menggenapi kehendak Tuhan, tapi ingat dan percaya kehendak Tuhan apa kepada kita. Lalu itulah yang bekerja bagi kita. Kita cari satu ayat dan selesai pada malam hari ini. Katanya demikian. Di 2 Timotius pasal 2 ayat 13. Mari kita baca bersama-sama ya. Katanya demikian. Jika kita tidak setia, dia Dia tetap tetap setia. setia. Karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. Dirinya. Allah Bapa kita yang telah berjanji. Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Kadang kita dapat tidak setia. Ya, Tuhan tidak menolong. Tuhan tidak membantu. Tuhan tidak mengasihi saya. Sering, ya kan? Kita pikir begitu. Maksudnya apa? Kita tidak setia. Sering kita menemukan diri yang tidak setia. Akan tetapi katanya apa? Dia tetap Tetap setia. 2 Timotius 2 ayat 13 berkata, Dia Allah Bapa kita yang tetap setia. Karena Tuhan tidak menyangkal dirinya. Janjinya, jika dia berfirman, berjanji, akan Dia tetap berani. akan dia lakukan. Nah, saat kita hidup di dalam kehidupan rohani ini, kehidupan beriman ini, jika kita kadang-kadang jatuh, ya memang pastilah kita akan jatuh. Kita akan gagal. Akan tetapi, dengan itu kita tidak perlu kecewa. Nah, ini biasa. Tetapi janji Tuhan kepada kita pernah batal? Itu pun tidak. Ini kita harus ingat. Janji Tuhan kepada kita tidak pernah batal. Jadi dialah akan kerja. Jadi kita menaruh harapan kepadanya. Amin. Sekali lagi kita baca ini. Ayat 2 Timotius pasal 2 ayat 13. Katanya, jika kita Jika tidak kita setia, tidak setia, dia dia tetap tetap setia. setia.
karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. Jadi kita harus percaya. Percaya apa? Dia yang setia. Kadang kita yang tidak bisa setia pun tidak apa-apa, karena dia yang setia. Saat kita percaya ini, ya kan, bisa menunggu. Seperti Abraham, saat dia percaya, selama dia percaya dan mengandal kepada janji Tuhan, sepanjang lebih 2000-an kilometer dari Ur Kasdim sampai ke Haran, sampai ke Shechem, sampai ke Kanaan itu, dia bisa muat. Walaupun capek, bisa. Sebab apa? Ada harapan, iman kepada Tuhan. Tapi saat hilang imannya, dia merasa kecewa. Tapi apa yang kita butuh sekarang ini adalah hanya itu saja. Ya, walaupun aku tidak setia, Tuhan tetap setia. Dia akan kerja. Aku tidak bisa tahu apa-apa, tapi dialah yang setia. Dia yang kerja. Jika kita percaya demikian, pastilah kita akan melihat pekerjaan Allah yang luar biasa bagi kita. Amin. Ya, Kejadian pasal 12 bagian belakang ini, semoga dengan pembelajaran firman Tuhan begini kita dapat apa hati Tuhan kepada kita. Oke, hari ini sampai selesai. Demikian aja ya. Kita berdoa.